ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين kita akan melanjutkan pembahasan kitab Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar karya Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, dan kita masuk pada pembahasan hadis yang ke-17. Al-hadis 19. Al-hadis At-Tasi' Asyar. Hadis yang ke-19 yaitu hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum muttafaqun alaih. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum." Lihatlah kepada orang-orang yang di bawah kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, dan janganlah kalian melihat kepada orang yang di atas kalian. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Itu lebih pantas untuk kalian tidak menganggap remeh nikmat Allah dan karunia-Nya kepada kalian. Muttafaqun alaih. Hadis disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ikhwani fillah rahimakumullah, hadis ini merupakan suatu hadis yang mendidik kita agar senantiasa bersyukur kepada Allah. Hadis tentang syukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fi din rahimakumullah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihatkan kepada kita agar kita senantiasa melihat kepada orang-orang yang di bawah kita dari sisi ekonomi atau sisi yang lain, sehingga dengan itu kita akan merasa bahwa kita pada nikmat yang besar, karunia yang besar yang Allah limpahkan kepada kita. Jangan kita melihat kepada orang-orang yang di atas kita dari sisi ekonomi atau status sosial atau pangkat dan seterusnya, atau bahkan mungkin juga terkait dengan kesehatan. Yang jelas, jangan melihat kepada mereka yang di atas kita, lalu akhirnya dengan itu kita merasa bahwa nikmat yang kita miliki dari Allah Subhanahu wa taala itu terasa kecil karena kita membandingkannya dengan yang lebih besar pada orang lain. Nah, akhirnya kita tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala.
dan kita akhirnya menganggap remeh nikmat Allah. Maka dari itu nasihat Nabi SAW seperti yang tadi kita dengar dalam hadis, agar kita melihat kepada yang di bawah kita, tidak melihat kepada yang di atas. Dengan itu maka kita tidak akan meremehkan nikmat dan karunia Allah kepada kita semua. Nah, seperti yang tadi kita dengarkan, jadi ini adalah Nabi mendidik kita agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah merupakan suatu kewajiban. Karena dalam ayat-ayat Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW, kita diperintahkan untuk bersyukur. Ya, kita diperintahkan agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita dilarang untuk melakukan kufur nikmat, kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Washkuru lahu." Bersyukurlah kalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengecam mereka yang tidak bersyukur. Dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Bila kalian menghitung nikmat-nikmat Allah kepada kalian, kalian tidak akan dapat menghitungnya. Innal insan la zalumun kafar. Manusia itu sungguh sangat zalim dan sangat kufur. Itulah kondisi manusia. Sangat zalim dan sangat kufur, termasuk ya dalam bab mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla, banyak mereka yang kufur terhadap nikmat Allah. Allah berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Kalau kalian bersyukur, tentu aku akan menambah nikmat kepada kalian. Wa la in kafartum, dan apabila kalian kufur, maka inna 'adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat keras. Nah, jadi di sini pada beberapa ayat yang tadi kita sebutkan, jelas bahwa syukur terhadap nikmat Allah merupakan sesuatu yang merupakan kewajiban bagi kita semua. Dan ingkar terhadap nikmat Allah atau juga kufur terhadap nikmat Allah sesuatu yang diharamkan. Tidak boleh kufur terhadap nikmat Allah Azza wa Jalla. Bahkan ikhwani fillah rahimakumullah, nikmat Allah kepada kita sangat banyak sekali. Dan sudah tadi kita sebutkan ayat yang menyebutkan bahwa kalian tidak akan dapat menghitung nikmat Allah. Coba kita perhatikan apa yang Allah berikan kepada kita. Kita diberi fisik yang sempurna, ya. Diberi kebutuhan hidup kita. Diberi bahkan kelebihan dari kebutuhan hidup kita. Nikmat-nikmat duniawi sudah sangat banyak. Sepanjang hidup kita, dari kita sejak dijanin sampai lahir dan sampai sekarang, sudah berapa banyak yang Allah berikan kepada kita. Belum lagi kalau kita melihat nikmat yang terkait dengan nikmat agama. Allah berikan kepada kita taufik sehingga kita menjadi seorang muslim. Lebih daripada itu, Allah berikan kepada kita taufiknya sehingga kita menjadi seorang yang mengikuti sunnah Nabi. Ittiba' as-sunnah, mengikuti sunnah Nabi, mengikuti as-salafus salih. Ini juga nikmat yang lebih lagi. Ya. Nikmat yang besar di atas nikmat yang besar.
Nikmat sunnah di atas nikmat Islam. Nah, jadi nikmat ini kalau dibanding nikmat duniawi, ya jelas nikmat duniawi tidak ada apa-apanya, ya. Nikmat duniawi Allah berikan kepada yang kafir, kepada yang mukmin, semua dapat. Tapi nikmat menjalani sunnah Nabi hanya Allah berikan kepada orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ketika menelusuri jalan ini, kita menjadi orang yang terpilih. Nah, coba kalau kita pikirkan nikmat Allah yang seperti itu kepada kita, plus nikmat duniawi tadi yang begitu banyak, ya, untuk kita juga, untuk keluarga kita, untuk ayah ibu kita, istri, anak dan seterusnya. Jelas itu sudah betul-betul nikmat yang sangat-sangat besar sekali. Nah, lalu apakah yang seperti ini semua kemudian kita tidak mensyukurinya? Kemudian kita seolah-olah tidak pernah mendapat nikmat dari Allah dan melupakannya? Tentu sangat buruk ya, yang kita lakukan ketika kita justru mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak nikmat yang kita ini tidak merasa, baru merasa ketika kehilangan. Contoh misalnya, ya, Nabi katakan, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat, banyak orang tertipu pada keduanya. Tidak merasa. As-sihhatu wal faraghu. Nikmat waktu luang dan nikmat sehat. As-sihhah, kesehatan, wal faragh, waktu luang. Nah, ini dua nikmat besar. Dua nikmat besar yang orang sering tertipu, tidak merasa, lalai dengan nikmat tersebut. Padahal kalau kita coba merenungkan, kita akan betul-betul merasakan besarnya nikmat sehat. Dan seringkali kita baru ingat ketika kita sakit. Kalau kita sedang sehat-sehat seperti ini, kayaknya biasa-biasa saja. Dan kita mungkin enggak mensyukuri nikmat Allah. Mungkin enggak mengucap alhamdulillah juga kita sehat ketika kita sehat, ya kan? Tapi lihat orang sakit baru alhamdulillah kita sehat. Ketika kita sendiri sehat, waduh, betapa nikmatnya ketika kita sehat. Sembuh baru alhamdulillah sembuh. Loh, selama ini ketika sehat kok sepertinya lalai dengan nikmat itu. Ya. Itu kenyataan dan Nabi menyebutkan karena memang begitulah kondisi manusia seperti itu. Coba kita hitung nilai kesehatan itu. Mereka yang sakit coba berapa juta seminggu di rumah sakit. Opnam seminggu di rumah sakit, enggak usah lama-lama, seminggu. Sudah keluar berapa juta itu. Kita bertahun-tahun sehat. Ya, bertahun-tahun sehat, sakitnya terhitung. Nah, jadi kalau nikmat yang kita miliki dan itu karunia dari Allah Azza wa Jalla, mau kita nilai dengan uang, dengan rupiah, sudah enggak terhingga. Enggak terhingga. Waktu luang juga nikmat, tapi banyak orang yang juga lalai. Ya, baru tahu menyadari ketika tersibukkan ini dan itu, waduh, gak sempat belajar agama. Kenapa? Sibuk. Mau ngaji susahnya, sibuk. Ya. Akhirnya baru terasa betapa mahalnya nikmat luang, nikmat waktu yang Allah berikan kepada kita. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, belum lagi nikmat-nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita. Makanya sungguh benar ya apa yang Allah katakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Terlalu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Makanya bersyukurlah. Banyak-banyak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semuanya. Dan dengan kita bersyukur, maka
kita akan mendapatkan tambahan nikmat. Bukan hanya kita mendapatkan kelanggengan nikmat, bahkan tambahan nikmat. Kita menjaga nikmat Allah dengan kita mensyukurinya, sehingga nikmat itu tidak akan hilang, akan langgeng, bahkan akan bertambah. Karena seperti dalam ayat yang tadi kita baca, surat Ibrahim ayat yang ke-7, ya, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, betul-betul kami atau aku akan menambahkan nikmat kepada kalian. Ya. Jadi ini diantara faedah kita mensyukuri nikmat Allah. Pertama, ya jelas itu sudah kewajiban kita, dan dengan itu, yakni dengan syukur itu ibadah tersendiri. Syukur itu ibadah, ya. Sehingga dengan kita syukur, kita ditambah lagi nikmatnya, luar biasa, ya kan? Kemurahan Allah, sudah diberi nikmat supaya bersyukur. Syukur itu kewajiban dan ibadah. Bersyukur ditambah nikmat lagi, karena itu sendiri ibadah, Allah beri pahala. Jadi betul-betul bertumpuk-tumpuk nikmat Allah kepada manusia, banyak sekali, ya. Nah, sebaliknya, ikhwani fillah rahimakumullah, kufur nikmat, di samping itu merupakan suatu perbuatan yang haram, dan tentu itu suatu perbuatan yang sangat buruk terhadap Allah Azza wa Jalla. Bagaimana nikmat yang Allah berikan kepada kita yang sebanyak itu kemudian tidak diakui, ya, tidak dianggap sebagai nikmat, dilupakan. Bahkan na'udzubillah, terkadang orang mencela ketetapan Allah, mencela Allah Azza wa Jalla, mengkufuri Allah, ya. Allah yang memberi nikmat, tapi ibadahnya kepada selain Allah, lebih-lebih lagi. Nah, makanya ketika Nabi ditanya tentang dosa yang terbesar, Nabi mengatakan apa? Antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Dosa yang terbesar itu kamu menjadikan tandingan bagi Allah, ya, ibadah kepada selain Allah, menjadikan Tuhan selain Allah, padahal Allah yang menciptakan kamu. Nah, ini bagi orang yang berpikir, bagi orang yang merenungkan, memang seperti itu, ya. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberi kita rizki, Allah yang mengatur kita, berbagai kebutuhan kita, Allah yang mencukupi. Giliran ibadah bukan ibadah kepada Allah, justru ibadahnya kepada selain Allah. Betapa buruknya perbuatan orang itu. Kita terhadap sesama manusia, kita terhadap sesama manusia. Kalau ada orang berbuat baik kepada kita, bagi orang yang baik, ya, dia akan merasa berhutang budi kepada orang itu. Dia sudah membantu saya dengan berbagai macam bantuan, ya. Maka dia merasa berhutang budi, sehingga dia akan berterima kasih kepadanya, kalau bisa akan berbuat sesuatu untuknya, kan begitu. Ketika dia menganggap kebaikan orang itu bukan sebagai apa-apa, ya, seolah-olah tidak berbuat apapun, dan dia justru memberikan kebaikannya kepada orang lain yang tidak pernah berbuat apa-apa terhadap dia. Apa penilaian kita atau penilaian orang terhadap sikap seperti ini? Kita katakan dasar orang nggak tahu balas budi, kan begitu. Ini penilaian orang, kita hanya dengan kacamata umum, ya. Tentu kita akan menilai seperti itu. Betapa buruknya orang ini, sudah dibaiki tapi tidak mengerti kebaikan orang. Walaupun orang yang berbuat baik nggak mengharapkan, ya, tapi pihak ketiga akan menilai begitu. Nah, ini sesama kita, sesama makhluk, yang kebaikan sama makhluk itu sangat sedikit dan sangat terbatas.
Bagaimana lalu dengan kebaikan Allah kepada manusia yang tidak terbatas. Lalu manusianya tidak bersyukur kepada Allah dan mengibadahinya, justru mengibadahi selain Allah. Betapa buruknya perbuatan orang ini. Ya. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, itulah buruknya kufur nikmat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kufur nikmat ini sebagai sebab hilangnya nikmat. Kufur nikmat ini menjadi sebab hilangnya nikmat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, "Dzalika bi anna Allaha lam yaku mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Ya. Hal itu karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah suatu nikmat yang Allah berikan kepada suatu kaum sehingga mereka sendiri yang merubahnya. Yani dengan mereka kufur nikmat. Dengan mereka kufur nikmat, sehingga nikmat akan tercabut, berubah. Dalam ayat yang lain, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga merekalah yang merubahnya. yakni semacam yang tadi kita sebutkan, mereka sudah dalam keadaan nikmat, diberi karunia Allah, tapi tidak mensyukuri. Nah, inilah sebab yang karenanya nikmat berubah menjadi azab. Apa sebabnya? Diri mereka sendiri tidak bersyukur. Ini yang dimaksud, mereka lah yang merubah sendiri. Yakni dengan sebab mereka tidak bersyukur, akhirnya Allah mencabut nikmat itu dari mereka. Ya. Nah, ini tentu suatu hal yang sangat merupakan kerugian bagi manusia itu sendiri. Apalagi sudah punya kemudian tidak punya. Itu terasa lebih disesali daripada memang sebelumnya nggak punya, ya kan? Kalau orang sebelumnya nggak punya apa-apa kemudian memang nggak punya, ya sudah namanya seperti itu. Tapi kalau tadinya punya kemudian hilang, lebih terasa berat. Nah, itu apa sebabnya? Karena kufur nikmat tersebut. Allah kisahkan banyak kisah ya dalam Al-Quran, termasuk yang Allah kisahkan ya kaum Saba ya. Dalam ayat Al-Quran disebutkan, laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah jannatani ayyamini wa shimal. Sungguh bagi atau pada kaum Saba itu ada ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah yang darinya kita bisa ambil pelajaran. Ya. Jadi disebutkan ya pada tempat tinggal dan masyarakat mereka ketika itu ada pelajaran yang bisa kita ambil. Lihat bagaimana mereka. Allah katakan jannatani ayyamini wa shimal. Mereka punya dua kebun kiri dan kanan. Jadi rumah mereka dikitari dengan kebun-kebun yang menghasilkan buah-buahan. Makmur. Ya. Pengairan sawah mereka atau ladang mereka sangat tercukupi dengan bendungan Ma'rib ketika itu. Allah pun mengatakan kulu mir rizqi rabbikum. Makanlah dari rizki Rabb kalian. Washkuru lahu. Ini perintah Allah. Silakan makan dan bersyukurlah. Ya. Kalau mereka lakukan, maka nikmat itu akan langgeng. Bahkan akan bertambah. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Suatu negeri yang baik dan Rabb yang Maha Pengampun. Wah,
Nikmat yang apa lagi? Nikmat yang sangat menyenangkan. Ya kan? Negeri yang makmur, aman, damai, tenang, tentram, gemah ripah Allah jinawi kata orang sini. Ya kan? Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, fa'aradu. Ternyata mereka berpaling, tidak mau bersyukur. Apa akibat dari itu? Tadi kita sebutkan apa? Hilang nikmat yang sebelumnya mereka miliki. Fa arsalna 'alaihim sailal 'arim. Akhirnya kami kirimkan kepada mereka, ya. Kami kirimkan kepada mereka banjir yang besar. Bendungan jebol. Bendungan Ma'rib jebol. Timbul banjir besar. Kebun-kebun yang di kiri kanan mereka hanyut semuanya, hancur-hancuran. Karena apa ini semua? Jangan itu kan kejadian alam. Ya. Itu kejadian alam. Itu karena bendungannya sudah tua, ya. Karena tidak ada renovasi, tidak ada pemeliharaan, tidak ada ini dan itu kejadian alam biasa. Bukan begitu cara kita memandang sebagai seorang muslim. Sebab-sebab duniawi mungkin saja. Karena ini aturan Allah Azza wa Jalla di alam, ada sebab musabab mungkin saja. Tapi ada sebab yang sebagai seorang muslim tidak boleh melupakannya. Dan Allah sebutkan itu dan kita beriman dengannya, yaitu karena mereka tidak bersyukur, maka Allah timbulkan banjir sebagai hukuman kepada mereka. Bagaimana timbul banjir? Ya sebabnya macam-macam. Ada yang bocor, ada yang itu semuanya. Tapi itu kan ada yang mengatur. Ada yang mengatur, yaitu Allah Azza wa Jalla. Kenapa Allah mengatur begitu? Karena manusianya tidak bersyukur. Sehingga Allah buat sebab musabab, terjadilah akhirnya banjir. Yang ini semua karena kekufuran mereka. Fa'aradu. Mereka berpaling, tidak mau bersyukur. Fa'arsalna 'alaihim sailal 'arim. Kami kirimkan kepada mereka banjir besar itu. Akhirnya setelah itu semua terjadi, apa setelahnya? Wa baddalnahum bi jannatayhim jannataini dzawatai ukulin khamtin wa aslin wa syai'in min sidrin qalil. Allah ganti kebun tadi yang tadinya buah-buahan, ya, buah-buahan yang menghasilkan panenan untuk mereka makmur, berubah menjadi tanaman lain. Setelah itu ganti tanaman yang lain yang tidak berbuah atau berbuah sedikit atau buahnya pahit dan seterusnya seperti Allah sebutkan. Ya. Lalu Allah katakan dzalika jazainahum bima kafaru. Demikianlah kami balas mereka dengan sebab kekafiran mereka. Tidak bersyukur kepada Allah, kufur terhadap nikmat Allah Azza wa Jalla. Wa hal nujazi illal kafur, dan tidakkah kami memberi balasan seperti itu kecuali kepada orang-orang yang kufur? Nah, pelajaran bagi kita sebagaimana Allah sebutkan di awal ayat, laqad kana lisaba'in fi maskanihim ayah. Di situ ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Lihatlah, ambil pelajaran darinya. Nah, kita apa mau jadi seperti kaum Saba itu? Ya, pribadi-pribadi kita, kaum kita, masyarakat kita, apakah mau jadi seperti mereka? Tentu jawabnya disepakati, ya, insyaallah sepakat, ya, tidak mau. Terus apa yang kita lakukan? Ya bersyukur terhadap nikmat Allah, banyak bersyukur terhadap nikmat Allah Azza wa Jalla. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana syukur itu? Seperti diterangkan oleh para ulama bahwa syukur ya mencakup pertama secara keyakinan kita mengakui betul-betul bahwa ini adalah karunia Allah. Secara keyakinan betul-betul mengakui bahwa ini karunia Allah, pemberian Allah, nikmat Allah.
Jangan ada pada diri kita keyakinan atau perasaan ini karena kemampuan kita. Ini karena teknologi yang canggih yang kita punyai. Ini karena pengalaman kita memang. Ini karena kepandaian kita. Ini karena kekuatan kita. Dan yang seperti itu yang artinya menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Jangan. Sekalipun kita ini orang yang mampu, orang yang pengalaman, teknologinya canggih, itu semuanya adalah hanya usaha. Ya. Yang menentukan, yang memberi adalah Allah Subhanahu wa taala. Secanggih apapun suatu teknologi, kalau Allah ingin menghancurkannya, sangat-sangat mudah bagi Allah. Dan sudah kita ketahui sudah. Negeri kita sudah langganan bencana, ya kan? Negeri kita ini sudah langganan bencana. Banyak teknologi pula di negeri kita. Tapi bangunan yang kokoh dengan hitungan detik begitu mudah hancur. Membangunnya berbulan-bulan dengan teknologi yang canggih. Hitungan detik sudah hancur. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Bukan hanya negeri kita, di dunia. Negeri-negeri canggih, Jepang dan lain-lain, yang canggih-canggih di dalam pembangunan, ketika Allah menghendaki hancurnya suatu tempat, ya, sangat-sangat mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini yang pertama, kalau kita mau bersyukur, kita sebagai seorang muslim, ya. Dan semua manusia mestinya begitu, bahwa nikmat itu dari Allah Azza wa Jalla. Semata-mata karunia Allah kepada kita manusia. Kemudian yang kedua, lisan kita. Akui dengan lisan kita, puji Allah Azza wa Jalla. Sanjung Allah. Ucapkan alhamdulillah atau yang semakna dengannya, yang intinya ikrar dari kita bahwa ya, kita mensyukuri nikmat Allah, memuji Allah, alhamdulillah segala puji baginya atas nikmat-nikmat tersebut. Ya. Jangan mengucapkan kata-kata yang justru menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Kalau tadi kita bicara keyakinan, sekarang mungkin dalam lisan. Kalau yang tadi dalam keyakinan terucap dalam lisan. Nah, ini memang karena kecanggihan teknologi kalian. Ini memang semata-mata jerih payah kalian. Wah, sudah. Ini kata-kata yang kelihatannya sepele, ya, mungkin terucap begitu saja, lepas. Tapi itu kata-kata yang bertolak belakang dengan kata-kata yang benar. Karena di situ ada penyandaran nikmat kepada selain Allah, dan dia melupakan Allah yang betul-betul memberi nikmat. Makanya kalau kita menyebut suatu nikmat, ya, jangan melupakan Allah Subhanahu wa taala. Selalu dan biasakan menyebut tahmid. Alhamdulillah, ya. Karunia Allah, nikmat Allah, kita begini-begini. Ya. Dulu ulama kita mengkritik sampai dalam ucapan orang. Misal dia mengatakan, kalau bukan karena angsa sudah kemalingan kita. Laula al-battu la atana lusus. Naam, la atana lusus. Kalau bukan karena angsa, maling-maling itu sudah datang ke rumah kita. Ucapan seperti itu dikritik oleh para ulama kita. Ya, mungkin orang tidak bermaksud, kalau dia muslim kita yakin secara keyakinan tetap meyakini Allah pemberi nikmatnya, ya kan? Tapi ulama mengkritik kebiasaan lisan ini yang melupakan Allah. Kenapa dia menyandarkan nikmat kepada angsa? Sekarang yang menyelamatkan dia itu apa? Angsa apa Allah Azza wa Jalla? Tentunya Allah. Dan itu yang kita sangkakan pada seorang muslim. Dia meyakini sungguhnya Allah. Hanya saja lisannya ini kebiasaan
enggak menyebut nikmat Allah Azza wa Jalla, tapi menyandarkan nikmat kepada yang lain. Terus bagaimana kita ucapkannya? Puji Allah, alhamdulillah. Dengan kata-kata itu sudah tersirat suatu apa? Suatu pengakuan dan ikrar sesungguhnya Allah yang pemberi nikmat itu. Alhamdulillah. Enggak sampai datang maling itu ke dalam rumah karena ada angsa, tapi kita setelah memuji Allah dulu. Ya, sehingga terkesan di situ angsa ini hanya sebagai apa? Sebagai sebab. Tapi penyelamat dan pemberi nikmat yang hakiki adalah Allah. Nah, jadi kembali kepada bab syukur tadi, kalau begitu di antara syukur kita di samping dalam keyakinan, ucapan pun juga. Dan yang ketiga, menggunakan nikmat-nikmat Allah dalam ketaatan kepada Allah, bukan kemaksiatan. Menggunakan nikmat Allah pada perkara yang mendukung ketaatan, bukan kemaksiatan. Nah, kalau kita melakukan ini, baru kita dikatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, maka kita akan jatuh dalam ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, di sini pada hadis ini Nabi SAW mengajarkan kita dan mendidik kita supaya kita pandai bersyukur. Lihat orang-orang yang di bawah kalian. Ada orang yang miskin, ada orang yang sakit, ada orang yang enggak punya rumah, ada orang yang dalam pengungsian. Kita walhamdulillah ya, tubuh kita sehat, tempat tinggal kita ada, kehidupan kita damai, ya kan? Sampai Nabi katakan apa? Man asbaha aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, indahu qutu yaumihi, faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha. Siapa yang di waktu pagi aman di tempat tinggalnya, ya, sehat pada badannya, punya makanan untuk hari itu, maka siapa yang seperti itu seolah-olah telah mendapatkan dunia sampai ke ujung-ujungnya. Ya, intinya kan begitu. Sudah, kalau kita di hari ini, bagi orang yang enggak tamak, enggak serakah ya, bagi orang yang bersyukur, aman sudah, ya kan? Makan ya ada untuk hari itu. Kemudian apa? Sehat. Sudah. Kita mendapatkan kenikmatan duniawi sudah. Bagi orang yang tidak tamak itu sudah sangat cukup. Ya. Coba lihat mereka yang di negeri-negeri perang, di Syria, di mana di Yaman, di berbagai tempat, enggak usah jauh-jauh, di negeri kita yang kena musibah, yang sampai sekarang masih di hunian-hunian sementara, di tempat pengungsian, tidur di bawah tenda, banyak nyamuk, dingin, panas, enggak ketutupan ini dan itu. Kita punya rumah, walhamdulillah, sekalipun kontrak, walhamdulillah, ya kan? Makan kadang mereka kesusahan, kita tinggal buka rice cooker, ya, mau minum tinggal nuang, mau masak tinggal nyalakan kompor, luar biasa sudah. Bagi orang yang tidak serakah, ya, sudah luar biasa. Sehat, ya, nikmat yang besar. Ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi lihat kepada orang-orang yang di bawah kalian itu, ya, supaya kalian pandai bersyukur terhadap nikmat Allah. Jangan melihat ke yang lebih tinggi. Kalau kita melihat kepada yang lebih tinggi, wah, itu rumahnya 20 kali 20 rumahnya saja bangunannya. Ya, meja kursinya, sofa yang harganya berpuluh-puluh juta. Ya, mobilnya berapa? Wah, kita baru sudah motor saja yang tua. Akhirnya enggak bersyukur terhadap nikmat Allah. Ya. Kita yang sedang sakit misalnya, pusing, ya,
melihat orang yang sehat, waduh kita kok nggak sembuh-sembuh sakit. Ya, padahal kita sudah ibadah banyak, sudah berdoa, tapi kok ya sakit terus ya. Ya, lihat mereka yang sakitnya luar biasa di rumah sakit, kita cuma segini. Ya, bersyukur kepada nikmat Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi bimbingan Nabi luar biasa. Ya, bimbingan Nabi ini luar biasa. Ini adalah salah satu kunci agar kita betul-betul selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena masalah pemberian itu kehendak Allah. Jangan dianggap mereka yang diberi banyak artinya disayangi Allah. Belum mesti. Pemberian kemudahan duniawi itu kan ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian dengan kebaikan, yakni dengan harta benda dan kemudahan-kemudahan seperti itu. Ada pula yang diuji dengan kesusahan. Semuanya diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa ini begini, kenapa itu begitu, kenapa ini miskin, kenapa itu kaya, ini sehat, itu sakit, ini raya jelata, itu berpangkat. Ini kan ujian dari Allah. Allah yang menentukan. Jangan kita merasa kenapa kita enggak begitu. Ya. Tapi justru alhamdulillah kita enggak begitu. Ya kan? Alhamdulillah kita enggak begitu. Masih banyak nikmat Allah kepada kita. Jangan kenapa kita enggak begitu. Menuntut. Apa hak kita menuntut terhadap Allah Azza wa Jalla? Semua pemberian yang Allah berikan itu ujian bagi masing-masingnya. Ya. Ujian bagi masing-masingnya. Jangan dianggap yang diberi lebih artinya disayangi Allah. Banyak orang yang diberi lebih ternyata dimurkai Allah. Yang tidak diberi oleh Allah seperti itu justru disayangi Allah. Banyak. Ya, dunia ini memang ujian. Nanti di akhirat baru balasan. Sehingga yang di surga yang nikmatnya luar biasa, itu yang disayangi Allah. Yang tidak disayangi Allah akan jelas tampak di neraka, begitu. Itu di akhirat. Kalau di dunia enggak begitu. Ya, maka dari itu kembali kepada yang kita sebutkan, apa yang dibimbingkan Rasulullah sangat penting. Apa yang dibimbingkan Rasulullah SAW kepada kita sangat penting agar kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi telah memuji seorang mukmin, ya, dan semoga kita termasuk dari mereka. Ajaban di amril mukmin, inna amrahu kulluhu khair, wa laysa dzalika illa lil mukmin. Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Semua urusannya baik. Dan itu tidak ada kecuali pada seorang mukmin. In asabathu sarra syakar fakana khairan lah. Kalau dia mendapat sesuatu yang menyenangkan, dia bersyukur dan itu baik bagi dia. Wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lah. Dan kalau dia ditimpa oleh sesuatu yang menyusahkan, dia bersabar dan itu juga lebih baik bagi dia. Nah, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan taufiknya kepada kita untuk menjadi hamba-hamba yang bersabar dan bersyukur. Ya, selama hidup kita sehingga kita diridhai Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.